Beliau sendiri yang menjawab, bisa 1 tahun. Jadi beliau pertanyaan 1 tahun, Pak Mentan bisa? Beliau jawab, bisa 1 tahun. Sebagai pembantu Bapak Presiden, Pak Gubernur, harus bisa karena sudah dilantik. Tapi kami tidak kehabisan akal. Ada Gubernur Lemhanas, ada TNI Polri, ada Kejaksaan. Semua ikut membantu. Kami akselerasi, singkat cerita, karena tekanan yang begitu kencang. Bulan April kami jatuh sakit vertigo. 7 jam dirawat baru bisa bangun. Karena tekanannya luar biasa. Panasnya dari luar dan dari dalam. Juga penyakit bibir, sariawan istilahnya itu, penyakit pecah-pecah bibir. Kenapa? Ditanya dokter, kami ke luar negeri berobat, dia tidak tahu bahwa Menteri Pertanian. Bapak tidak boleh stres kalau mau selamat. Bapak Ibu sekalian, kami agak terlambat sedikit karena pertama menerima gubernur 5:30. Biasanya kami rapat jam 5 subuh setelah sholat. 5:30 dengan gubernur, jam 6 dengan mahasiswa dari seluruh tanah Papua, diskusi, ada petani kopi, macam-macam, dan seterusnya. Kemudian kami ke sini, insya Allah sebentar lagi mendampingi Bapak Presiden, menerima Presiden Belarus. Tadi malam kami kemarin ketemu dengan Menteri Pertanian Belarus, Singapura, ini anaknya Bapak Presiden Belarus, kemudian Menteri Pertanian, juga kemarin dulu dengan Menteri Singapura, Menteri Pertanian Singapura. Bapak Ibu sekalian, kami ingin sampaikan beberapa hal tentang gagasan besar Bapak Presiden, seperti disampaikan Pak Menko tadi. Beliau Menko terbaik, komunikasinya sangat bagus. Beliau sangat cepat menindaklanjuti regulasi, perubahan regulasi, penyederhanaan regulasi, perbaikan regulasi yang ada. Jadi kami betul-betul kompak, satu tim untuk pangan Indonesia. Ada beberapa visi misi Bapak Presiden. Beliau melihat kondisi dunia global. Kita krisis pangan, krisis energi, dan krisis air. Yang pertama adalah krisis pangan. Kami dilantik oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, diminta kembali setelah 3 tahun lebih, hampir 4 tahun tidak menjabat, dipanggil, Pak Mentan bantu, sekarang ini krisis pangan. Ada El Nino, Godzilla, ada macam-macam, ada El Nino luar biasa, ekstrim, yang dihadapi oleh negara kita dan seluruh dunia, bukan saja Indonesia. Kita lihat di Eropa ada 1.300 orang meninggal karena kepanasan. Kemudian banyak kelaparan. Karena Selat Hormuz ada 45 juta terancam kelaparan. Penutupan Selat Hormuz kemarin, total yang mengalami kelaparan untuk dunia 720 juta penduduk. Indonesia posisinya di 2023-2024 mulai antri beli pangan. Ini negara kita 2024. Antri dan dijatah 15 kilo per orang. Kalau ini berlanjut, berbahaya bagi negara kita. Kami dipanggil, Pak Mentan, tolong atasi cepat. Kami sampaikan izin Bapak Presiden, solusi cepat adalah intensifikasi. Itu paling cepat. Kemudian beliau bertanya, Pak Mentan bisa nggak 4 tahun swasembada? Kami langsung sampaikan iya, siap Bapak Presiden.
Ternyata setelah 21 hari pelantikan, beliau berangkat ke G20, KTT, Konferensi Tingkat Tinggi Asia Pasifik. Beliau pidato, swasembada insya Allah dalam waktu 3 tahun. Jadi 21 berubah target. Dari 4 tahun menjadi 3 tahun. Kemudian beliau pulang. Hari ke-45 beliau pulang, kami dipanggil menghadap. Pak Mentan, bisa enggak? Kami bayangkan ini mungkin mau diralat dari awal 3 tahun, kemudian pidato beliau 3 tahun, kembali ke 4 tahun. Ternyata saya tidak pernah bayangkan beliau mengatakan, bisa enggak Pak Mentan 1 tahun swasembada. Mau mundur, kita sudah berlayar. Maju salah satunya pilihan. Pantang mundur sebelum sampai ke tujuan. Lebih baik pulang nama daripada gagal dalam perjuangan. Akhirnya kami diam. Beliau sendiri yang menjawab, bisa 1 tahun. Jadi beliau pertanyaan 1 tahun, Pak Mentan bisa? Beliau jawab, bisa 1 tahun. Sebagai pembantu Bapak Presiden, Pak Gubernur, harus bisa karena sudah dilantik. Tapi kami tidak kehabisan nakal. Ada Gubernur Lemhanas, ada TNI Polri, ada Kejaksaan. Semua ikut membantu. Kami akselerasi, singkat cerita, karena tekanan yang begitu kencang. Bulan April kami jatuh sakit vertigo. 7 jam dirawat baru bisa bangun. Karena tekanannya luar biasa. Panasnya dari luar dan dari dalam. Juga penyakit bibir, sariawan istilahnya itu, penyakit pecah-pecah bibir. Kenapa? Ditanya dokter, kami keluar negeri berobat. Dia tidak tahu bahwa Menteri Pertanian. Bapak tidak boleh stres. Kalau mau selamat. Gimana caranya? Target dari 4 tahun jadi 1 tahun. Bagaimana tidak bisa stres? Akhirnya kami mencoba bangkit kembali. Bahwa harus kita swasembada. Kami masih ingat, Presiden sampaikan, ingat Pak Mentan, sekarang El Nino. Kalau kita mau impor, tiba-tiba negara lain tidak mau memberikan, seperti pengalaman kita 2023, 22 negara yang menyetop ekspor. Presiden langsung turun tangan ketemu pemimpin India, China, Thailand untuk meminta beras. Tapi tidak berhasil. Meminta untuk impor. Kalau itu yang terjadi, hampir pasti negara ini bermasalah. Kalau krisis ekonomi, kita masih aman. -3 saat COVID-19, kita masih aman. Kemudian, juga krisis kesehatan. COVID-19 masih aman. Tetapi kalau krisis pangan terjadi, di mana beras tidak ada, kemudian negara lain tidak mau, karena juga kena El Nino, tidak ingin mengekspor atau menahan ekspor ke negara lain, ke negara kita, hampir pasti kita ini akan melompat krisis politik, kemudian konflik sosial, negara dalam keadaan bahaya. Sehingga Bapak Presiden minta harus swasembada yang pertama. Itu permintaan beliau. Alhamdulillah, di akhir Desember, jam 12.00 2025, kita mencapai swasembada tercepat dan stok tertinggi selama Republik ini merdeka.